Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Agustina Munawar dan rekan-rekan saya Sawad Willy Dena, Muhammad Sahrul Fadilah, dan Bibin Arifin akan mempresentasikan tugas mata kuliah Arsitektur Komputer. Oke, kita akan mempresentasikan tentang cache memory. Jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama ia akan mencarinya pada cache. Jika data ditemukan, prosesor akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Tetapi jika data yang dicari tidak ditemukan, prosesor akan mencarinya pada RAM yang kecepatannya lebih rendah, CPU cache. CPU cache pada umumnya dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosedur sehingga pengaruh kerja RAM yang lambat dapat dikurangi dengan cara ini. Maka memori bandwidth akan naik dan kerja prosesor menjadi lebih efisien. Selain itu, kapasitas memori cache yang semakin besar juga akan meningkatkan kecepatan kerja komputer secara keseluruhan. Yang pertama, CPU membawa word memory, membaca word memory. Yang kedua, periksa di cache memory. Yang ketiga, jika ada akan dikirim ke CPU. Yang keempat, jika tidak ada akan dicari ke memori utama. Dan yang terakhir, dikirim ke cache memory lalu dikirim ke CPU. Oke, lanjut. Lanjut slide berikutnya. Fungsi dari cache memory adalah sebagai tempat menyimpan data sementara atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor. Secara gampangnya, cache berfungsi untuk mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer sehingga meringankan kerja prosesor. Jadi bisa disimpulkan fungsi cache memory yaitu mempercepat akses data pada komputer, meringankan kerja prosesor, menjembatani perbedaan kecepatan atau CPU dan memori utama, dan mempercepat kinerja memori. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sawa. Terima kasih Jilpa. Jadi selanjutnya mengenai kapasitas cache memory yang lebih besar dapat membantu memperbaiki kinerja prosesor. Setidak-tidaknya mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses mengakses data. Menentukan ukuran memory cache sangatlah penting untuk mendongkrak kinerja komputer. Dari segi harga, cache sangatlah mahal, tidak seperti memori utama. Semakin besar kapasitas cache, tidak berarti semakin cepat prosesnya. Dengan ukuran besar, akan terlalu banyak gate pengalamatannya sehingga akan memperlambat proses. Lalu berapakah idealnya kapasitas cache? Sejumlah penelitian telah menganjurkan bahwa ukuran cache antara 1 GB dan 512 KB akan lebih optimum. Selanjutnya, fungsi pemetaan atau mapping terdiri dari pemetaan langsung, pemetaan asosiatif, set, pemetaan langsung, atau direct mapping. Pemetaan langsung adalah teknik yang paling sederhana, yaitu teknik ini memetakan blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Keuntungan menggunakan direct mapping antara lain mudah dan murah diimplementasikan, mudah untuk menentukan letak salinan data main memory pada cache. Kerugian menggunakan direct mapping antara lain setiap blok main memory hanya dipetakan pada satu line saja. Selanjutnya adalah pemetaan asosiatif atau associative mapping. Pemetaan asosiatif mengatasi kekurangan pemetaan langsung dengan cara mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimuatkan ke sembarang saluran cache. Dengan pemetaan asosiatif terdapat fleksibilitas penggantian blok ketika blok baru dibaca ke dalam cache. Keuntungan menggunakan associative mapping antara lain cepat dan fleksibel. Kerugian menggunakan associative mapping antara lain kompleksitas rangkaian yang diperlukan untuk menguji tag sebuah saluran cache secara paralel, sehingga pencarian data di cache menjadi lama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Syahrul, silahkan.
Baik, sekarang saya akan mempresentasikan cara kerja cache. Dalam penjelasan cepat, cache bekerja dengan menyimpan data untuk diakses kembali di memori perangkat. Data disimpan tinggi di memori komputer tepat di bawah unit pemrosesan pusat atau CPU. Semua data yang disimpan dalam beberapa lapisan tingkat cache utama yang dibangun dalam chip microprocessor perangkat. Kemudian dua tingkat sekunder lagi yang merupakan tingkat utama. Data ini disimpan hingga nilai atau TTL yang menunjukkan berapa lama konten perlu disimpan dalam cache kadaluarsa atau hard drive perangkat terisi. Data biasanya di-cache dengan cara melalui browser atau cache memory atau CDN. Seperti penjelasan di bawah ini. Cache browser dan memory. Cache memory menyimpan data secara lokal di komputer yang menjalankan aplikasi atau browser. Saat browser sumber daya yang diambilnya dalam memori akses acak random access memory atau RAM atau hard drive-nya. Saat berikutnya sumber daya diperlukan untuk memuat pengetahuan laman web. Browser dari cache daripada server jarak jauh yang membuatnya cepat untuk mengambil sumber daya dan memuat awan. Yang kedua, CDN. Caching adalah salah satu tugas CDN yang menyimpan data lokasi yang terdistribusi secara geografis untuk mengurangi waktu muat, menangani lalu lintas dalam jumlah besar, dan melindungi dari serangan cyber. Permintaan browser dialihkan CDN lokal yang memperpendek jarak yang ditempuh data transfer sumber daya lebih cepat. Berikutnya oleh Kang Bibin akan disampaikan kesimpulannya. Oke, terima kasih Kang Sahrul. Jadi kesimpulannya, cache memory merupakan memori yang memiliki kecepatan sangat tinggi, digunakan sebagai perantara antara main memory dan CPU. Memori ini merupakan kecepatan lebih tinggi daripada main memory, namun harganya lebih mahal. Cache memory digunakan untuk menjembatani perbedaan kecepatan CPU yang sangat tinggi dengan kecepatan RAM yang jauh lebih rendah. Dengan menggunakan cache memory, sejumlah data dapat dipindahkan ke memori ini dalam sekali waktu, dan kemudian ALU akan mengambil data tersebut dari memori ini. Dengan pendekatan seperti ini, pemrosesan data dapat dilakukan lebih cepat daripada CPU. Mengambil data secara langsung dari RAM memperlihatkan sistem interkoneksi untuk cache memory. Terima kasih ya untuk presentasi dari rekan-rekan kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.